dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadar. Dalam hati mereka adalah penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami itu orang-orang yang melakukan kebaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang patut beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada sesat para pemimpin mereka berkata, guna kami bersama kamu, kami hanya berpuluh. Allah akan mempertemukan mereka dan membiarkan mereka terlompat dalam kesesatan. Mereka itulah diberi kesesatan dengan maka perdagangan mereka tidak berhasil dan mereka tidak mendapat. Maha benar Allah dengan segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya pembacaan doa oleh Ustaz Al-Fauzan kepada Ustaz Muhammad Al-Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurdin Eka Mukhtar binti Mukhtar Ais binti Walizal Saudin Sultan Batuah Sabuddin Bayya Nurbayati Darius bin Dahlan Syamsuar Ratna Widlis Sanjar Walihadin niyah wa man nawai maupun Walahumul fadilah. Astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لديها هي وعليها وصالحة البشر إن شاء الله تعالى من الكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لأستاذنا وأستاذاتنا ولمعلمنا ولمرشدنا في الدين ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا يا الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة البراء وطريقة البيضاء آتنا محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من الفاتحة الكريم وما حللناه من لا إله إلا الله حادية بالغة بدار حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولهذه الدنيا ومن نويناهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل الجنة مسواهم
عنا من البلاء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واختم كلامنا عند انتهاء آجالنا بكلمة لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائل استجب واستمع دعانا يا الله إنك أنت السميع الدعاء آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Fauzan. Sebelum kita memulai acara kita, alangkah baiknya kita bacakan seumpama Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tersebut lancar acara kita dari awal sampai akhir. Al-Fatihah. Acara selanjutnya, pengajian rutin ilmu Fardhu Ain, tema khusus fikih yang akan disampaikan oleh Tengku Adlani. Kepada Tengku Adlani, waktu yang keempat kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa imanan wa hikmatan wa ikhlasan fid din. Alhamdulillah, pada sore yang mulia ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu atau belajar ilmu agama ini bahagian daripada cara kita untuk mengambil jalan mudah mencari ridhonya Allah dan masuk surganya Allah. Amin. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang berjalan atau menempuh hidup yang di dalamnya diisi dengan mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah.
Mudah-mudahan ibu bapak yang telah berhadir pada sore yang mulia ini, kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang telah kita kerjakan, dan semoga kita dimudahkan kehidupan kita di dunia ini dan disukseskan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kajian kita pada sore yang mulia ini melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, pertemuan sebelumnya, yaitu masih membahas tentang wudu. Kemarin itu nggak cukup waktu, sehingga ada yang ditangguhkan, ada yang dipending, belum dibahas, yaitu tentang wudu. Sebagaimana yang kita ketahui ibu bapak, bahwa sholat atau sembahyang yang kita kerjakan itu merupakan suatu ibadah yang memiliki aturan, yang memiliki ketentuan. Yang mana ketentuannya, salah satu daripada ketentuan dalam sholat atau sembahyang yang kita kerjakan itu mesti suci. Nah, suci ini bu, seperti yang kita jelaskan kemarin, ada suci daripada hadas, ada suci daripada najis. Dan suci daripada hadas itu ada dua, ada suci dari hadas kecil, ada suci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu wudu, dan cara bersuci dari hadas besar yaitu mandi. Nah, maka pada sore hari ini kita membahas satu daripada cara kita bersuci dari hadas kecil, yaitu wudu. Dalam kita berwudu itu bu, ada syaratnya yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ada syarat daripada sahur. Masih ingat ibu? Masih ada mencatat kemarin syarat daripada sahur kemarin ada 15. Syarat daripada sahur itu kemarin ada 15. Dan dari 15 itu sudah kita catat, ada 2 yang belum kita jelaskan. Ada 2 yang belum kita catat. Apa 2 yang belum dicatat itu bu? Syarat daripada sahur yaitu berkekalan niat. Itu sudah bu? Belum? Berkekalan niat. Bagaimana maksud berkekalan niat bu? Kan di awal kita berwudu kita berniat, ya bu ya. Di awal kita berwudu kita berniat. Bagaimana cara niat wudu bu? Cukup niat dalam hati. Kalau bahasa Arabnya bu ya, nawaitu wudu'a. Kalau bahasa Indonesianya bu, saya berwudu. Sudah cukup itu bu. Kalau kita bilang saya berwudu fardu di atasku karena Allah Ta'ala, itu mengatakan itu sunnah bu. Kalau tidak diucapkan itu tidak masalah. Cukup 2 kata saja. Saya 1 berwudu 2. Udah sah wudunya itu bu. Katakan saja dalam hati, tekadkan saja dalam hati, tanamkan saja dalam hati. Waktu kita di awal membasuh wajah, niatkan dalam hati apa bu? Ambo berwudu, saya berwudu. Sudah cukup itu. Sudah sah wudunya itu. Kalau membaca lafaznya nawaitu wudu'a fardhan alayya lillahi ta'ala, itu sunnah. Kalau ibu baca dapat pahala. Kalau tidak dibaca tidak bagus, tapi tidak dapat pahala bu. Tidak dapat pahala. Nah, maka lebih baik dibaca. Kalau tidak dibaca tidak masalah, sah wudunya tapi tidak dapat pahala. Paham itu bu? Nah, kan di awal kita berwudu itu kan sudah kita niat. Apa niatnya tadi bu? Nawaitu wudu'a, saya berwudu. Kapan niat itu bu? Ketika awal daripada basuh wajah. Kalau kita membasuh muka, basuh wajah dari mana bu? Awalnya yang sunnah? Dari tengah, dari samping, dari bawah, dari atas. Yang sunnah dari atas. Bu ya, kalau contohnya kita ambil air bu, dari atas ke bawah. Itu sunnah bu. Oh kalau dari bawah boleh bu, tapi tidak dapat pahala sunnah. Dari samping boleh, tapi tidak dapat pahala sunnah. Kalau ibu mau mendapat pahala sunnah, bapak mau mendapat pahala sunnah dalam wudu, maka mulai dari atas. Nah kan setelah kita berniat di awal wudu itu bu, nah niat itu jangan diputuskan. Kalau
Contohnya ibu masih berwudu, masih membasuh tangan atau membasuh kepala atau menyapu kepala. Waktu ibu menyapu kepala itu atau bapak waktu membasuh kaki, bapak niat ambo tidak jadi berwudu lagi. Itu niat dalam hati bapak. Berarti namanya itu memutuskan niat, maka wudunya tidak sah. Jadi syarat daripada sah niat, jangan diputuskan niat waktu kita masih dalam berwudu. Kalau kita memutuskan niat dalam waktu berwudu, maka tidak sah. Paham itu, Bu? Nah, selanjutnya tidak menghubungkan niat dengan sesuatu yang lain, Bu. Selanjutnya, syarat daripada sah wudu yang belum kita sebutkan adalah tidak menghubungkan niat dengan sesuatu yang lain. Paham, Bu? Menghubungkan niat dengan sesuatu yang lain? Paham, Pak? Contohnya seperti kau, Bu. Ambo berwudu. Apa yang saya niatkan? Saya berwudu. Andai kata nanti hari hujan. Kalau tidak hujan, tidak wudu. Itu berarti ibu menghubungkan niat wudu itu dengan sesuatu yang lain. Kalau hari hujan, atau ibu berniat, saya berwudu andai kata nanti anak ambo datang. Berarti menghubungkan niat dengan datangnya anak. Itu tidak sah niatnya. Jadi niat itu jangan dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Nah, itu syarat yang selanjutnya, Bu. Yang selanjutnya daripada sah wudu adalah masuk waktu. Wudu itu kapan, Bu? Kalau sudah masuk waktu, khusus bagi orang yang daim hadas. Nah, ini, Bu. Syarat daripada sah wudu, Pak, mesti masuk waktu salat. Bagi siapa? Khusus bagi orang yang daim hadas. Daim hadas itu bahasa Arab tuh. Kalau bahasa Indonesianya berkekalan hadas. Mana contoh orang berkekalan hadas, Bu? Perempuan yang kena darah istihadah. Perempuan itu ada 3 darah yang keluar dari kemaluannya, Bu. Maaf, Bu, ya. Ada namanya damul haidi, darah haid. Ada yang kedua, Bu, damul nifas, darah nifas. Yang ketiga ada damul istihadah, darah istihadah. Kalau darah haid keluar, Bu, dan darah nifas, itu tidak wajib sholat. Tapi kalau damul istihadah, darah istihadah yang keluar, Bu, itu wajib sholat. Lalu apa cara sholatnya, Bu? Darah keluar, cuma bukan darah haid, bukan darah nifas. Maka caranya ada protokol yang khusus, Bu, ada cara khusus. Caranya bagaimana, Bu? Caranya adalah dengan, mohon maaf ya, ini agak sedikit, Bu, karena ilmu mesti disampaikan. Dibersihkan dulu kemaluannya, Bu. Seperti biasa istinja, bersihkan kemaluannya. Setelah istinja itu jangan jeda waktu yang panjang, langsung. Setelah istinja itu langsung kemaluannya itu disumbat pakai kapas. Wajib ini, Bu. Kalau enggak sah salahnya nanti. Setelah disumbat pakai kapas, Bu, ini mohon maaf begitu ya. Setelah disumbat pakai kapas, habis itu baru dikasih perban. Setelah lah bahasanya, Bu, apa septic atau apa orang sekarang, dikasih perban. Setelah dikasih perban itu langsung, Bu, pasang pakaian menutup aurat, langsung sholat. Jangan dijeda. Kalau ibu setelah istinja itu habis itu ibu jeda, baru memasang kapasnya, masang perbannya. Habis itu baru nanti berwudu, jeda lagi, habis itu baru nanti sholat, itu tidak sah. Dia syaratnya ibu harus beriringan. Mana beriringan itu? Setelah mencuci kemaluannya dengan bersih, setelah itu sumbat pakai kapas. Setelah sumbat pakai kapas, kasih perban. Setelah kasih perban langsung berwudu. Jangan jeda waktunya, Bu, langsung itu. Setelah berwudu langsung kena pakaian, langsung sholat, sembahyang. Jangan dijeda waktunya. Kalau ibu jeda, setelah berwudu itu ibu nonton TV dulu, atau lihat HP dulu, nonton TikTok dulu, ya. Kan ada hari ini ibu suka TikTok. Nah, habis itu baru sholat, maka tidak sah sholatnya, Bu. Jadi harus setelah berwudu itu langsung sholat. Itu syarat sah wudu nanti, Bu. Mualat, mana mualat itu? Setelah selesai kita bersih kemaluan, setelah itu langsung kita sumbat pakai kapas, setelah itu langsung kasih perban, langsung berwudu, langsung kena pakaian sholat, menutup aurat, langsung sholat. Tidak boleh jeda-jeda, Bu. Kalau kita orang sehat seperti ibu ini kan, insya Allah sehat ini, tidak ada kena darah istihadah. Itu kalau ibu setelah berwudu, habis itu ibu nonton TV dulu,
habis itu nanti baru sholat, boleh? Boleh. Kalau ibu tidak kena darah istihadah. Tapi kalau ibu kena darah istihadah, itu beda cara sholatnya, beda cara bersucinya. Nah, ini banyak yang tidak dipahami oleh kaum wanita, Bu. Padahal ini salah satu daripada hal yang bisa terjadi pada seorang wanita, pada seorang perempuan. Karena salah satu daripada fitrah seorang perempuan itu keluar darah haid, keluar darah nifas, keluar darah istihadah. Nah, cara membedakannya, Bu? Bagaimana darah haid, bagaimana darah nifas, bagaimana darah istihadah? Ini sebenarnya kalau bisa ada kajian khusus untuk kaum ibu-ibu. Untuk khusus kaum ibu-ibu mengkaji darah-darah wanita. Kalau dalam hukum syariat, Bu, kau wajib pelajari. Siapa yang wajib mengajar pertama? Kalau nyola menikah, suaminya. Kalau suami tidak bisa ngajarnya, belajar sama guru yang besar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kembali kepada kita pembahasan kita sekarang, ibu, bapak, adalah tentang wudu. Jadi syarat sah wudu tadi, Bu, yang terakhir adalah berkekalan, masuk waktu. Masuk waktu. Bagi siapa, Bu, masuk waktu? Bagi orang yang sedang berkekalan hadas. Siapa orang yang berkekalan hadas itu, Bu? Kalau perempuan, yaitu perempuan yang kena darah istihadah. Laki-laki ada berkekalan hadas, Pak? Ada, Pak? Namanya, Pak, sulus. Apa sulus itu, Pak? Orang yang selalu keluar air kencing. Ada bapak-bapak, laki-laki, Bu, kena penyakit, Pak, selalu keluar air kencingnya. Selalu keluar air kencing. Kok bisa juga pada perempuan, Bu, pada wanita? Jadi pada wanita itu bisa kena darah istihadah, berkekalan hadas juga nih, Bu. Kalau pada laki-laki nanti sulus masalahnya, Pak, berkekalan keluar air kencing terus. Nah, bagi orang ini, Pak, sama seperti ibu-ibu tadi. Bagaimana cara kotor dia sholatnya, Pak? Mulai dia bersih kemaluannya dulu. Setelah bersih itu semua tarik kapas, Pak. Tarik kapas, habis itu kasih perban. Dia tertutup, dia jangan keluar. Habis itu langsung berwudu. Setelah berwudu langsung kena pakaian, sholat, langsung sholat dia, Pak. Jangan tidak. Jangan tidak. Dan berwudunya, Bu, mesti masuk waktu sholat. Kalau itu yang kena darah istihadah tadi, berwudunya sebelum masuk waktu sholat tidak sah. Berwudunya mesti dalam waktu sholat. Artinya sudah masuk waktu baru ibu berwudu. Bapak ini juga, kalau orang yang berkekalan hadas tadi, Pak, orang yang kena penyakit sulus tadi, masuk waktu baru berwudu. Kalau sebelum masuk waktu dia sudah berwudu, wudunya tidak sah. Nah, itu khusus orang yang kena penyakit tadi, Pak. Tapi kalau orang sehat seperti Bapak ini, itu boleh berwudu sebelum masuk waktu. Artinya sebelum waktu zuhur, Bapak berwudu boleh. Sebelum masuk waktu asar, Bapak berwudu boleh. Tapi khusus bagi orang yang kena penyakit tadi, Pak, yang selalu keluar air kencing, atau ibu yang keluar darah istihadah, itu cara berwudunya ada tutorial khusus, ada cara khusus. Apa cara khususnya? Berwudunya setelah masuk waktu dan tidak boleh jeda antara wudu dengan sholatnya. Mesti langsung ketika berwudu langsung sholat. Sama Bapak Ibu juga, setelah berwudu langsung sholat, tidak boleh jeda. Boleh paham, Bu? Bisa kita berjamaah, Ustaz? Boleh, Bu. Bahkan kalau dia Bapak kena penyakit sulus itu boleh jadi imam, boleh. Berjamaah, Ustaz. Ya. Kan jeda kan menunggu berarti tunggu. Gimana, Bu? Ayo. Kan jeda kita. Tadi kan tidak boleh Jeda. jeda, Bu, ya. Kecuali hal yang hajat, kebutuhan atau uzur, Bu. Mana contohnya menunggu berjamaah, boleh. Nah, contoh ibu kena darah istihadah, sudah bersuci dengan baik tadi, sudah di di tutorial yang telah saya jelaskan tadi, sudah pakai kapas, pakai perban, berwudu, pakai bekas sholat, sampai di masjid orang belum berjamaah, masih nunggu jamaah. Itu kan menunggu namanya, Bu. Itu boleh karena uzur. Kita menunggu jamaah. Yang tidak boleh itu pun tidak ada kepentingan, nunggu-nunggu, megang HP, megang anak, atau kita nonton TV dulu, yang tak ada hajat, tidak ada hajat syar'i. Kalau itu kan ada hajat, ada kebutuhan syariat, yaitu menunggu jemaah, itu boleh. Selanjutnya, Bu, Pak, kita akan membahas tentang wudu, yaitu fardu atau rukun wudu. Nah, dalam wudu itu kemarin kan ada, pertama kita harus mengetahui apa itu wudu. Yang kedua kita harus mengetahui syarat sah wudu. Ya, Pak, ya. Yang ketiga kita harus mengetahui rukun wudu, fardu wudu. Yang keempat kita harus mengetahui sunnah wudu. Yang kelima kita harus mengetahui
makruh wudu. Yang keenam, kita harus mengetahui hal yang membatalkan wudu. Berarti berapa kemarin itu, Bu? 6. Pertama, apa itu wudu? Apa itu wudu kemarin, Bu, masih ingat? Wudu itu membasuh anggota yang 3, menyapu anggota yang 1 dengan ada tertib dan niat. Dengan ada tertib dan niat. Itulah yang dikatakan wudu, Pak. Wudu itu membasuh anggota yang 3, yaitu wajah, 2 tangan, 2 kaki. Itu anggota yang 3 yang dibasuh, Bu. Habis itu menyapu anggota yang 1, yaitu kepala, Bu. Boleh diganti rambut dan Bu. Habis itu dengan ada niat. Niat itu di mana tadi, Bu? Di awal wudu, itu di awal basuh wajah. Habis itu harus ada tertib. Tertib itu basuh wajah dulu, habis itu baru basuh tangan, habis itu baru menyapu kepala, habis itu baru membasuh kaki. Harus tertib, Bu. Tidak boleh kita berwudu dari basuh tangan dulu, baru membasuh kepala, tidak boleh. Atau basuh kaki dulu, baru menyapu kepala, tidak boleh. Harus dari awal, dari wajah dulu, habis itu baru membasuh tangan, habis itu baru menyapu kepala, habis itu baru basuh kaki. Kalau tidak tertib, itu tidak sah wudhunya, karena tidak ada rukun tertibnya. Itu kan yang dikatakan wudu kemarin, Bu. Nah, selanjutnya ada lagi kemarin apa? Syarat sah wudu. Syarat sah wudu tadi yang kita sambung tadi, Bu. Kan kemarin ada 15. Kemarin sudah kita jelaskan, ada 2 atau 3 lagi yang belum kita jelaskan. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu berkekalan niat, sama masuk waktu, sama beriringan. 3 tambahnya, Bu. Yang pertama berkekalan niat, yang kedua masuk waktu, yang ketiga mualat. Mualat itu artinya, Bu, beriringan. Beriringan itu artinya antara kita berwudu dengan sholat jangan dipisah waktu yang panjang. Itu khusus bagi orang yang daim hadas tadi, Bu, orang yang berkekalan hadas. Kalau orang yang sehat seperti Ibu ini itu, insya Allah tidak perlu mualat. Sunnah mualat, Bu. Mualat itu paham, Bu? Setelah kita berwudu jangan jeda langsung sholat. Itu namanya mualat, Bu. Kalau tidak mualat berarti setelah kita berwudu jeda. Ada beberapa waktu jeda harus sholat, itu tidak mualat namanya. Nah, selanjutnya, Bu, dalam kita berwudu itu ada hal yang penting yang kita ketahui adalah fardu atau rukun wudu. Nah, berapa fardu atau rukun wudu, Bu? Berapa, Bu? Berapa, Bu? 13, itu rukun sholat, Bu. Ya. Berapa, Pak? Rukun atau fardu wudu? Ada 6, Pak, dan mazhab Syafi'i ada 6. Kalau 4 itu mazhab Hanafi, Pak. Karena kita di Indonesia ini mazhab Syafi'i, tentu kita jelaskan yang mazhab Syafi'i, Pak, ya. Dalam mazhab Syafi'i rukun wudu atau fardu wudu itu, Bu, sama. Rukun atau fardu itu sama artinya, Bu. Ada 6. Mana saja yang 6 itu, Bu, Pak? Yang pertama adalah, tulis, Bu. Yang pertama adalah niat. Fardu wudu itu ada 6, Bu. Yang pertama adalah niat. Nah, Bu, yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh 2 tangan. Yang keempat menyapu kepala.
dua kaki. Yang keenam, tartib. Nah, kita bahas dulu. Nampak Bu? Ada yang nampak dan enggak Bu ya? Duduk ke depan. Yang enggak nampak duduk ke depan. Ah, yang kalau mau nampak duduk depan Bu ya. Duduk ke depan. Itu masih kosong lah tempat. Ayo. Itu Ustaz. Ini harus paham Bu. Fardu wudu atau bahasa lainnya Bu rukun wudu. Berapa semuanya Bu? Ada 6. Kalau ibu berwudu, tidak ada salah satu dari 6 ini. Tidak ada salah satu dari 6. Pasti wudunya tidak sah. Karena baru dikatakan wudu kalau ada 6 ini. Kalau ada 6 ini baru dikatakan wudu. Kalau ada salah satu dari 6 ini tidak ada, dalam ibu berwudu, dalam bapak berwudu, maka pasti wudu bapak tidak sah. Itu sunnah wudu nanti Bu. Sunnah wudu Bu. Sunnah Bu. Ibu berkumur-kumur, ibu memasuk air ke dalam hidung, membasuh tangan, itu bahagian sunnah. Oh, beristinja Bu. Beristinja itu kalau ibu kada hajat, ibu contohnya buang air kecil, baru wajib istinja. Kalau ibu nggak buang air kecil, nggak ada istinja. Artinya Bu, mesti kita berwudu itu harus istinja dulu. Tergantung. Kalau ibu ada pipis, ada ibu berak, ya mesti istinja. Istinja itu kan membersih sesuatu yang keluar. Kalau tidak yang keluar itu tidak perlu dibersih Bu. Paham Ibu? Jadi mesti setiap kita berwudu itu mesti istinja Bu. Tergantung. Kalau kita berwudu ada hajat dulu, buang air kecil, buang air besar, baru ada istinja. Kalau tidak ada buang air besar, tidak ada istinjanya Bu. Karena istinja itu membersih sesuatu yang keluar. Kalau tidak ada yang keluar itu apa yang dibersih? Paham Bu ya? Nah selanjutnya, fardu wudu atau rukun wudu ada 6 Bu ya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh 2 tangan, yang keempat menyapu kepala, yang kelima membasuh 2 kaki, yang keenam tartib. Kita bahas dari awal Bu. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Niatnya cukup ini Bu, kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya Bu, nawaitu al-wudu'a. Ini untuk standar paling kurang Bu, nawaitu wudu'a, sudah cukup. Artinya apa Bu? Saya niat wudu. Artinya Bu, saya niat wudu. Saya berwudu sejak cukup Bu, berwudu. Saya berwudu, cukup Bu, niatnya. Saya berwudu. Kalau tambah ini Bu, fardhan lillahi ta'ala. Ini sunnah Bu, kalau ibu tak tambah sah. Cuma kalau mau tambah apa sunnah. Fardhan lillahi ta'ala. Jadi yang wajibnya sampai ini aja Bu, nawaitu wudu'a. Saya niat wudu, cukup. Atau saya berwudu, cukup. Kalau tambah fardhan lillahi ta'ala itu sunnah Bu. Kalau ibu kerjakan dapat pahala, kalau tidak kerjakan tidak masalah. Paham Bu? Nah selanjutnya Pak, Bu, niat ini mesti dipasang, mesti dikerjakan itu di awal membasuh wajah. Paham Bu? Niat ini mesti dilakukan itu di awal membasuh wajah. Ingat Ibu ya, kalau melafazkan nawaitu wudu'a ini pakai lisan itu sunnah. Yang sebenarnya itu tidak pakai lisan ini Bu. Yang niat itu di hati. Ibu dalam hati waktu membasuh wajah itu Bu, niat dalam hati, ambo berwudu. Alah, itulah niat itu. Paham Bu? Maka oleh karena itu niat ini mesti di awal membasuh wajah. Nah, niat ini mesti dipasang Bu di mana? Di awal membasuh wajah. Membasuh wajah tadi di mana dimulai Bu? Di dahi atau jidat.
Sekarang mulai Bu. Niat ini di awal dilakukan Tidak, bukan yang Nah, jadi niat ini kapan Bu? Dilakukan di awal membasuh wajah. Basuh wajah tadi Bu, boleh saja dari bawah, boleh saja dari samping, boleh saja dari atas. Cuma yang sunnah dari atas. Kalau Ibu dari samping boleh, cuma tidak dapat pahala sunnah. Nah, selanjutnya Bu. Yang kedua Bu. Boleh tanya Ustaz? Boleh Bu. Kan kita berwudu sebelum membasuh wajah, kan ada sunah wudunya kita mencuci tangan. Berarti kita mencuci tangan saat itu sudah mengawali wudu. Kalau di awal itu kita niatnya bagaimana? Bukan di waktu kita mencuci tangan. Oh itu Bu. Nah, niat ini ada dua Bu. Ada niat untuk wudu, ada niat untuk sunah wudu. Jadi niat itu nanti Bu dua. Ada niat wudu, ada niat untuk sunah wudu. Nah ya, ini perhatikan baik-baik Bu, biar paham Bu, ya. Kan fardu wudu atau wudu kan 6 Bu. Salah satunya niat. Itu niat untuk wudu. Untuk wajib wudu. Nah, sedangkan nanti kan ada setelah ini kita bahas hal-hal yang sunnah Bu ya. Salah satu dari hal yang sunnah itu Bu apa? Sebelum wudu, basuh tangan, berkumur-kumur, memasuk air dalam minum, itu kan sunnah Bu. Nah, sunnah ini Bu, kan kalau dikerjakan dapat pahala. Nah, dalam mazhab Syafi'i untuk mendapat pahala itu khilaf para ulama. Kalau pendapat kuatnya Bu, untuk dapat pahala harus ada niat sunnah. Niat lagi. Apa niatnya Bu? Ya niat. Nawaitu sunnatul wudu. Saya niat untuk mengerjakan sunnah wudu. Itu niatnya. Kalau Ibu waktu membasuh tangan, berkumur-kumur, memasuk air dalam hidung, tidak ada niat sunnah wudu. Tidak ada niat sunnah wudu, tidak dapat pahala. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada pendapat lemah itu, pendapat lemah tidak perlu niat tapi pahala. Tapi pendapat lemah itu, kalau pendapat kuatnya, kalau mau dapat pahala harus niat sunnah wudu. Kalau tidak ada niat sunnah wudu tidak dapat pahala. Nah, jadi niatnya 2 kali Bu. Niat untuk sunnah wudu. Habis itu niat lagi nanti di awal basuh wajah itu baru niat wudu yang wajib. 2 kali kita berniat Bu. Nah, seperti itu. Cuma niat yang pertama tadi Bu, itu kalau kita niat dapat pahala sunnah wudu. Kalau kita tidak niat, tidak dapat pahala sunnah wudu. Tapi kalau niat ini, kalau tidak ada niat, tidak ada wudu kita, tidak sah wudu kita. Kalau tidak sah wudu kita, tidak sah sholat. Nah, itu bedanya Bu. Kalau niat yang pertama tadi itu niat sunnah. Kalau Ibu kerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak masalah. Cuma tidak dapat pahala. Tapi kalau niat ini kalau Ibu tidak kerjakan tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya tidak sah sholatnya. Nah, kalau sudah niat di tangan Bu, nanti di wajah harus niat lagi karena niat yang di tangan tadi niat sunnah, niat sunnah wudu, hanya untuk mendapat pahala saja. Sedangkan niat yang di wajah itu niat yang wajib, niat yang untuk fardu wudu. Bisa paham Bu ya? Alhamdulillah. Sunahnya itu, tapi baca di niatnya aja, ada baca sunahnya. Oh, enggak dilapas pakai lisan Bu. Sunahnya itu nggak dibaca. Niat sunahnya itu. Oh, enggak dibaca niat sunnah Bu. Nama itu sunnatul wudu itu enggak dibaca sunnah Bu. Niat itu aja gitu. Oh, niat sunnah wudu. Sunahnya nggak dibaca. Oh, niat sunnah enggak dibaca, niat wudu saja Bu. Ah, ada sunnahnya Bu. Karena itu sunnah. Belum wudu itu Bu. Yang wudu itu mulai basuh wajah. Tapi dibaca juga itu. Oh, di wajah nanti baca lagi Bu. Ah ya, kalau belum sah Bu, yang pahala sunnahnya nggak dapat, maka harus ada niat sunnah. Ah ya Bu, ditambah lagi dikit lagi sunnah Bu, niat sunnah Bu. Paham Bu? Alhamdulillah. Nah, yang kedua Bu, yang pertama tadi kan niat Bu, kan tak paham niat itu Bu? Niat itu ingat Bu, niat itu di hati, niat itu di
hati. Melafazkan pakai lisan atau melafazkan pakai lisan, Pak, itu sunnah. Kalau Bapak sebelum wudu itu nawaitu doa diucap pakai lisan, pakai mulut, itu sunnah. Kalau tidak diucapkan tidak masalah, Bu. Yang penting di hati. Penting di hati. Kapan melakukan niat tadi, Bu? Dilakukan di awal membasuh wajah. Waktu kita awal membasuh wajah, di sana kita niat. Itu niat yang fardu. Kalau niat yang sunnahnya, nah seperti Ibu tanya tadi, di awal mengerjakan sunnah wudu, basuh tangan, berkumur-kumur, memasuk air dalam hidung, situ kita niat, Bu. Niat aja, niat dalam hati, ini sunnah. Itu dapat pahala, Bu. Kalau tidak ada niat, tidak dapat pahala. Itu kalau pendapat yang kuatnya, Bu. Nah, selanjutnya, Bu, yang kedua, membasuh wajah. Nah, ini pertanyaan, Bu, membasuh wajah. Kata-kata membasuh ini, Bu, membasuh itu tidak sah dilap, Bu. Ada sebagian orang buku wuduknya tidak dibasuhnya, Bu, dilap. Tangan, contohnya, Bu ya, diambil airnya, dilap wajahnya. Itu tidak sah wuduknya, Bu, karena harus dibasuh. Kalau bahasa Arabnya kan al-ghuslu. Al-ghuslu itu mesti dibasuh. Apa beda dibasuh dengan disapu, Bu? Kalau dibasuh, Bu, nanti ada yang menetes. Itu dibasuh namanya. Artinya air yang kita bawa sehingga menetes nanti. Kalau dilap, tidak ada yang menetes. Itu dilap namanya, Bu. Jadi ibu kalau mau menentukan ini dibasuh apa dilap. Nah lihat, ada nggak menetes? Kalau ada menetes berarti itu dibasuh. Kalau tidak ada menetesnya, Pak, berarti itu dilap. Kalau dilap tidak sah wuduknya. Paham, Bu ya? Nah pertanyaannya, Bu, wajah ini mana? Mana yang dikatakan wajah? Ya muka, Bu ya. Bahasa Indonesianya kan wajah, muka. Mana batasannya, Bu? Nah, dibagi, Bu. Ada batasan panjang, Bu. Berarti dari atas ke bawah. Ada batasan lebar, artinya kanan ke kiri. Kalau dari atas, Pak, dari atas tempat tumbuh rambut yang biasa. Tempat tumbuh rambut yang biasa. Biasa Ibu tumbuh rambutnya di mana? Di sini. Nah, ini batasannya, Bu. Maka kalau ada Pak Profesor yang rambutnya itu sulah, ini mohon maaf ya, kalau ada Bapak yang sulah, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau ada Bapak yang sulah atau Ibu, mungkin ada yang sulah karena banyak berpikir masalah kehidupannya. Nah, itu kan berpikir masalah kehidupannya sehingga rambutnya rontok sampai ke tengah, sebelah tengah. Maka yang dibasuh tetap apa, Bu? Batasan tumbuh rambut yang awal kali, yang sebelum rontok, Paham, Bu ya? Jadi kalau batasan atasnya itu adalah tempat tumbuh rambut yang biasa. Maka bagi orang yang sulah atau orang yang sudah rontok ke tengah, itu tetap wajib basuhnya tempat tumbuh rambut yang biasa. Tidak wajib dia basuh yang di atas ini. Standarnya, Bu, ya, Bu ya. Selanjutnya, Bu, kalau di bawah mana batasannya, Bu? Nah, dagu, Bu. Dagu itu adalah tulang tempat bertemu daripada tulang gerahang, Bu. Tulang gerahang, Bu. Tulang gerahang itu adalah tulang yang tumbuh gigi bawah di atasnya. Kan gigi bawah kita, Bu, tumbuh di situ. Coba Ibu rasa tulang sini. Itu namanya tulang gerahang. Maka pertemuan dari tulang gerahang itu dagu namanya, Bu. Berarti batasan daripada wajah kalau di bawah, Bu, itu tulang gerahang itu. Nah, dari sini mulai tulang gerahang. Nah, itu batasan wajah, Bu. Berarti ini wajib dibasuh, Bu. Tulang gerahang itu wajib dibasuh. Yang Ibu terasa itu wajib dibasuh. Tapi yang di apa ini, Bu? Bawah dagu, bukan leher, Bu. Kalau ini leher, ini masih di bawah ini, Bu. Ini tidak wajib dibasuh. Di bawah dagu, bukan dagu. Kalau dagu yang tempat bertemu tulang gerahang tadi, Bu. Kalau tempat bertemu tulang gerahang itu dagu namanya. Di bawah dagu itu kan tidak ada isi tulangnya, Bu. Kan ada itu kosong, Bu. Itu tidak wajib dibasuh. Dipaham, Bapak, tuh? Nah, kalau ke samping, Bu, telinga batasannya. Telinga, ini anak telinga nih, Bu. Kalau ada orang beruduk di sini tidak kena, Bu, tidak kena air, itu tidak sah wuduknya. Karena batasan di sini wajib kena. Karena batasan kalau di samping sampai telinga. Sampai telinga, Bu. Harus kena telinga itu dikit. Nah, itu. Sama, Bu, kalau ke kiri sama. Telinga juga batasannya. Itu yang dikatakan dengan wajah, Bu ya. Nah, cuma, Bu, wajib membasuh wajah itu apa saja yang tumbuh di atasnya.
Kan ada orang wajahnya itu Bu, ada yang berbulu Bu ya. Maka bulu yang di wajah wajib dibasuh Pak. Ini mohon maaf Bu ya, ini ibu yang tolong perhatikan Bu. Ibu kan ada juga jambangnya. Artinya ada rambut di sini Bu. Kebanyakan perempuan, mohon maaf Bu ya, ini perempuan, bulu yang di sini wajib dibasuh Bu. Bulu yang di sini wajib dibasuh karena ini bagian wajah. Tadi kan kaedahnya Bu, setiap bulu yang tumbuh di atas wajah wajib dibasuh. Ini kaedah umum dulu Bu. Kecuali nanti jenggot bapak atau berewok. Nanti ada pengecualiannya Bu. Untuk bapak-bapak, untuk ibu nak do. Untuk ibu nak do. Maka sesuatu yang tumbuh di atas wajah wajib dibasuh Bu. Nah, ini bagian wajah dari Ibu. Bagian wajah Bu. Kan biasanya rambut ibu itu sampai ke sini. Cuma kebanyakan wanita, Bu, perempuan, ketika berwuduknya rambutnya itu ditarik ke belakang. Sama dengan yang ke belakang ini tidak kena air. Tidak sah wuduknya. Maka kalau rambut yang di sini uraikan saja Bu, seperti biasanya. Ya biar kena air nanti. Jangan rambut yang di sini ditarik ke belakang. Oh, yang sini tak panjang Bu, yang belakang itu yang panjang Bu. Ke sini itu tak panjang dia Bu. Yang dikit sini Bu. Kalau yang belakang itu panjang Bu. Kalau yang dikit itu tak panjang dia Bu, pendek. Karena itu sesuatu yang di atas wajah Bu, wajib dibasuh. Kalau ibu tak basuh tak sah wuduknya. Itu banyak yang dilupakan oleh para wanita Bu, para kaum ibu-ibu. Paham Bu ya? Nah, kecuali berewok Pak. Atau usul bapak-bapak. Untuk ibu sudah ahli. Kalau bapak-bapak ada jenggot, berewok itu dibagi dua Pak. Ada yang tebal dan yang tipis. Kalau yang tipis wajib dibasuh yang di luar dan di dalam. Itu kalau yang tipis Pak. Kalau yang tebal wajib dibasuh di luar saja, di dalam tidak wajib dibasuh. Nah, berapa standar tebal dan tipis? Tebal atau tipis? Nah, ukuran tebal tipis Bapak. Kalau dilihat oleh orang nampak tidak kulit di bawah jenggotnya. Kalau nampak kulit di bawah jenggotnya tipis. Tapi kalau tidak nampak, itu tebal namanya Pak. Kan mungkin ada salah satu bapak ada pakai jenggot. Nah, cukup lihat jenggotnya tebal atau tipis. Kalau tebal itu artinya kalau dilihat oleh orang, kalau bicara itu Pak dari depan, tidak nampak kulit di bawah itu tebal namanya. Kalau nampak kulit di bawahnya itu tipis. Nah, kalau tebal tadi Pak wajib dibasuh luar saja, di dalam tidak wajib basuh. Karena sulit basuh di bawah. Tapi kalau tipis wajib basuh luar, wajib juga basuh dalam. Nah, itu untuk jenggot sama berewok Pak ya. Berewok. Itu bapak-bapak, kalau lebih ibu tidak tahu. Nah, selanjutnya Bu, Pak, selanjutnya adalah membasuh dua tangan. Bu ya, yang ketiga untuk adalah membasuh dua tangan. Nah, mana batasan tangan Bu? Batasan tangan Bu, yang dikatakan tangan tuh Bu, mulai dari ujung jari Bu, sampai siku. Tapi harus lebihkan sedikit Bu. Lebihkan sedikit. Di atas siku lah Bu, di atas siku. Itu yang wajib dibasuh. Kalau dari sini ke sini Bu, dari sini ke sini sunnah. Bukan boleh Bu, sunnah. Sunnah itu dianjurkan dikerjakan. Berarti batasan wajib dibasuh mana Bu? Dari ujung jari tangan sampai di atas siku sedikit. Artinya siku itu kena semua. Ada kebanyakan orang bodoh seperti ini Bu. Dia siram di sebelah ini Bu. Sebelah yang disiramnya sebelah yang depan. Karena siramnya di situ kena Bu sikunya, cuma kena siramnya di sini Bu, tentu belakang siku ini tidak kena. Itu hati-hati Bu, nyiramnya harus di depan dan di belakang juga. Karena kalau siram di depan, di belakangnya tidak kena. Itu banyak ada saya lihat orang berwuduk Bu, itu tidak kena sikunya yang di belakang. Kenapa? Karena nyiramnya dari depan. Maka harus diputar-putar. Gitu Bu. Biar kena semuanya. Paham Bu? Nah, kalau yang di atas siku Bu sampai ke bahu ini itu sunnah. Sunnah. Kalau ibu kerjakan itu masuk sunnah wudhu nanti Bu. Kalau tidak ibu kerjakan sah wudhunya tapi tidak dapat pahala sunnah. Nah, selanjutnya Bu, perhatikan Bu, ada mohon maaf Bu ya, ibu-ibu bapak mungkin pergi ke sawah. Kukunya panjang, jadi ada masih mohon maaf Bu ya tanah atau kotoran di bawah kukunya. Yang andai kata kalau disiram air tidak bisa masuk ke dalam karena masih ada tanahnya Bu, hitam kukunya.
itu bisa menghalangi air sampai ke kulit, tidak sah wuduknya Bu. Maka kalau ibu biasa ke sawah atau ke bekerja yang bisa kotor tangannya, itu kalau bisa kukunya itu jangan panjang, supaya jangan ada nempel sesuatu di bawah kuku. Karena kalau nempel sesuatu di bawah kuku tadi Bu, itu bisa air nak masuk, tidak sah wuduknya. Nah Bu ya, bagi orang yang pakai inai, kalau inai seperti ibu itu sah itu. Karena inai itu tidak ada barangnya lagi Bu, itu bekasnya. Yang tidak boleh, yang masih ada bendanya Bu, bendanya. Itu seperti apa bahasanya Bu? Payah punya kutek, kutuk apa namanya Bu? Kami kena tidak pakai Bu, tidak tahu istilahnya itu Bu. Nah, ibu yang sangat-sangat alim istilahnya Bu. Nah selanjutnya Bu, selanjutnya ada sedikit tinggal di wajah tadi Bu. Mohon maaf Bu ya. Terpi mata. Nah ini yang penting Bu. Terpi mata. Biasanya subuh Bu, ibu habis bangun tidur itu langsung berwudu. Kadang tai matanya agak besar Bu, sehingga menghalangi air masuk ke dalam terpi mata. Yang terpi ini wajib masuk air Bu, wajib masuk air. Maka kalau seandainya tidak ada tai mata, itu bisa aja masuk tanpa di apa Bu, masuk sendiri dia Bu. Tapi kalau ada tai mata itu bisa menghalangi air sampai ke sana Bu. Ada orang habis berwudu Bu, tai matanya masih besar. Ada Bu, ada. Dia cepat-cepat wuduknya, tai matanya masih besar Bu. Sehingga air wuduknya tidak masuk ke dalam terpi mata tadi, tidak sah wuduknya. Karena itu bahagian yang wajib dibasuh Bu. Paham Bu ya? Selanjutnya, yang keempat. Dulu Ustaz, kalau ada salah satu dari anggota yang wajib berwudu yang sakit, misalkan kena luka, kalau tidak masuk air ke dalam luka, bagaimana? Ini sebenarnya ada cara khusus nih Bu ya. Pertanyaan Ibu itu bagus itu, sangat bagus. Orang hari ini Bu, banyak yang meninggalkan sholat karena sakit. Apa alasannya sakit? Padahal dalam agama kita, agama syariat Nabi Muhammad, agama Islam nih Bu, ada cara. Andai kata tidak mampu cara yang sulit, ada cara yang mudah. Intinya sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Maka pertanyaan Ibu tuh sangat penting Bu. Contohnya seperti kamu, Ibu habis ke sawah tadi, megang parang atau pisau, luka lah tangan Ibu. Agak parah lukanya, agak dalam, sehingga pakai perban. Nah, baca harus sholatnya Bu. Ada kebanyakan bapak atau ibu yang luka sebahagian, sakit sebahagian anggota wuduknya. Nanti ada dua Bu, ada yang pakai perban, ada yang tidak. Nah, sekarang dulu Bu, kita lihat yang pakai perban dulu. Ini perhatikan Bu, sangat penting ini, nanti Ibu tidak paham. Kalau ada orang sebahagian anggota wuduknya, apakah itu di wajah, apa itu di tangan, apa itu di kaki atau di kepala, tidak bisa dibasuh karena sakit. Bisa saja sakitnya itu dikasih perban, bisa saja tidak. Nah, kita ambil dulu Bu yang ada perbannya. Yang ada perbannya. Contoh Bu ya, kita contohkan. Sakit di tangan. Contohnya habis masak tadi kena minyak panas, tangannya lah diperban oleh dokter. Itu tidak bisa kena air Bu, kalau kena air nanti parah sakitnya. Nah, maka ketika itu Bu, cara bersucinya ada tutorial khusus. Kalau dia mau berwuduk Bu, maka basuh dulu wajah. Basuh dulu wajah Bu. Setelah membasuh wajah Bu, habis itu baru membasuh tangan. Bu ya, habis itu baru membasuh tangan. Basuh tangan ini Bu, yang sehat. Yang sakit kan nggak bisa dibasuh tuh Bu. Contohnya sakitnya di sini, berarti dari sini ke sini basuh. Yang sebelah ini kan sehat Bu, basuh semua. Sudah dibasuh itu Bu, langsung dilap wajahnya, lap tangannya, tayamum Bu, untuk mengganti yang tidak bisa kena air. Tayamum sederhana Bu, ada tanah yang kering, ada debunya, tayamum. Niat ambil tanahnya pakai tangan, kan anggota tayamum kan cuma dua Bu, wajah sama dua tangan, tayamum wajahnya. Setelah tayamum wajahnya Bu, tayamum tangan. Yang luka tadi tidak usah tayamum Bu. Yang luka tadi. Tapi kalau ada perban di atasnya Bu, kalau kena di atas perban tanah itu lengket tidak usah Bu, karena itu akan infeksi nanti.
Nah, enggak usah ditayamum tentang lukanya, Bu. Setelah tayamum itu baru, Bu, dilap di atas perbannya. Pakai air, Bu. Dilap, bukan disiram, Bu. Dilap saja di atas perbannya. Kan kalau dilap kan bisa, Bu, dilap saja. Setelah dilap itu baru dilanjutkan lagi wudhunya. Tadi wudhu sudah apa wudhunya, Bu? Sudah basuh wajah, sudah basuh tangan. Berarti apa lagi, Bu? Sapu kepala. Sapu kepala, basuh kaki. Dah, selesai wudhunya. Itu cara wudhunya, Bu. Jadi kalau ada satu anggota wudhu yang sakit, maka wajib 3, Bu. Mana 3? Pertama, basuh yang sehat, wudhu seperti biasa. Habis itu bertayamum, ganti yang sakit tadi. Yang ketiga, Bu, sapu di atas perban. Itu 3 itu wajib, Bu. Beda nggak cara wudhunya, Bu? Beda. Nah, itu banyak orang yang tidak dipahami, Bu. Banyak orang yang tidak dipahami, Pak. Jadi kalau ada salah satu dari anggota wudhunya sakit, tidak bisa kena air, maka wajib 3. Pertama, membasuh yang sehat. Yang kedua, bertayamum. Yang ketiga, dielap di atas perban, disapu di atas perban pakai air. Cuma, Bu, bedanya kalau kita berhadas besar, itu caranya membasuh, bertayamum dulu, Bu. Kalau kita berhadas besar kan bersuci itu ada 2, Bu, ya. Ada bersuci dari hadas kecil, itu wudhu. Ada bersuci dari hadas besar, itu mandi. Kalau kita wudhu, Bu, caranya seperti tadi. Pertama, membasuh yang sehat. Mana yang sehat? Itu wajah, Bu. Habis itu tangan yang sehat, Bu. Yang sakit jangan dibasuh. Setelah itu, setelah basuh tangan, jangan lanjut wudhu, Bu. Jangan lanjut wudhu. Jangan selesaikan wudhu dulu. Langsung bertayamum. Sudah bertayamum itu, Bu, baru lanjutkan wudhu. Nah, itu kalau kita berhadas kecil, berwudhu, Bu. Kalau kita mandi, contohnya ibu habis berhadas besar, habis terputus darah haidnya atau habis junub, kan wajib mandi, Bu. Kalau ada sebahagian anggota mandi yang sakit, tidak bisa kena air, maka tetap wajib 3 tadi, Bu. Wajib membasuh yang sehat dan bertayamum ganti yang sakit dan menyapu di atas perban. Menyapu di atas perban. Cuma bedanya, Bu, kalau kita mandi bertayamum dulu. Bertayamum dulu, setelah bertayamum baru kita mandi. Mandi yang membasuh yang sehat, Bu, yang sakit harus dibasuh. Tapi kalau wudhu tadi, Bu, wudhu tadi mesti kita berwudhu ketika mesti bertayamum waktu membasuh yang sakit. Kalau kita mandi itu bertayamum dulu baru membasuh yang sehat. Bisa dipahami dulu? Bapak, Bu? Contoh tayamum, Bu. Sederhana, Bu. Tayamum itu ada tanah yang kering, kan ada debunya, Bu. Nah, siapkan tanah yang kering, Yang kering itu berdebu nanti, Bu, berdebu. Nah, letak saja di apa, Bu? Contohnya di kertas atau di papan atau di apalah alasnya, Bu. Setelah letak itu kita tepuk pakai tangan, Bu. Pakai tangan, langsung kita usap ke wajah, Bu. Usap ke wajah dari atas. Seperti kita mengusap air, Bu, cuma ini debu. Niat apa niat latih, Bu? Niat bertayamum membolehkan salat. Ya, Bu. Oh, enggak jadi bertayamum, Bu. Tayamumnya tetap anggota tayamum, Bu. Enggak jadi itu bertayamum. Jadi itu sakit. Maka ganti yang sakit itu bertayamum. Bertayamumnya tetap di anggota tayamum. Basuh wajah, menyapu wajah dengan menyapu tangan. Tayamum itu pakai tanahnya, Bu. Kalau pakai air wudhu namanya, Bu. Paham, Bu, ya? Ini penting, Bu. Kalau ibu enggak paham, Ambo jelaskan lagi, enggak masalah. Kalau ibu enggak paham, kalau udah paham, Bu, kalau belum paham saya ulang lagi. Udah paham, Bu, ya? Nah, selanjutnya, Bu, adalah membasuh 2 kaki. Yang selanjutnya, Bu, adalah membasuh 2 kaki. Mana batasan kaki itu, Bu? Selanjutnya membasuh 2 kaki. Mana batasan kaki? Mata kaki. Dari ujung, mohon maaf, Bu, ya, dari ujung jari kaki sampai di atas mata kaki, di atas sedikit, Bu. Di atas sedikit aja, Bu. Sama seperti siku tadi, Bu, di atas siku sedikit. Berarti mulai dari ujung jari kaki sampai di atas mata kaki sedikit. Sedangkan dari sini, mohon maaf, Bu, ya, dari atas mata kaki sampai ke lutut, bawah lutut itu sunnah.
Sunnah. Kalau ibu basuh dapat pahala sunnah. Kalau tidak basuh tidak masalah. Yang wajibnya mana bu? Wajibnya dari ujung jari sampai di atas mata kaki sedikit. Nah, mata kaki sedikit itu yang wajib. Yang sunnahnya bu dari atas mata kaki sampai di bawah lutut. Lututnya tidak sunnah bu. Lututnya tidak sunnah lagi. Yang sunnahnya itu di bawah lutut. Ya betis saja bu, betis. Ah, ya, bu. Paham bu ya? Selanjutnya tertib. Yang selanjutnya apa bu? Rukun wudhu adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib itu ya seperti biasa bu, mendahulukan yang terlebih dahulu dan mentakhirkan yang terakhir. Apa yang didahulukan? Wajah. Habis itu baru tangan. Habis itu baru menyapu kepala. Habis itu baru kaki. Habis itu baru tertib. Tertib kan sudah tadi bu. Itulah tertibnya bu. Tadi ini belum bu ya. Mengusap kepala ini sudah tadi bu. Nah, mengusap kepala ini belum tadi bu. Mengusap kepala ini mana batasan kepala itu bu? Mengusap kepala itu bu, kalau dari atas yang bukan wajah bu. Kalau yang di wajah ini itu tidak kepala namanya bu. Wajah. Berarti yang batasan antara di bawah wajah dia, di atas kepala. Yang kepala itu bu. Dia boleh dua bu, boleh yang disapu itu kulit, boleh rambut bu. Jadi menyapu wajah itu pak boleh dua, boleh kepala kulitnya langsung. Mohon apa ya? Ada seperti ini pak. Ini yang di belakang telinga, yang kosong dari rambut ini masuk kepala ini bu. Andai kata, mohon maaf bu ya, andai kata kalau ibu beruduk, sapu sedikit sini, udah sah itu bu. Dia menyapu kepala itu cukup sebahagian saja. Sebahagian itu boleh di atas kulit, boleh juga di atas rambut. Boleh dua pilihannya bu, boleh di atas kulit, boleh rambut. Kalau kulit mana bu? Ya kulit kepala. Andai kata kalau seperti ini kan kulit ibu, di belakang telinga yang tidak ada rambut itu kulit, itu boleh. Ganti daripada kulit boleh juga rambut bu, rambut. Cuma rambutnya bu yang boleh dibasuh, disapu, rambut yang di batasan kepala. Ibu kan panjang sampai ke sikor rambutnya. Yang di ujung itu yang ibu basuh, yang ibu sapu sah? Tidak sah. Karena syarat daripada rambut tadi bu, kalau menyapu rambut mesti di batasan kepala. Mana rambut di batasan kepala bu? Yang di atas apa namanya ini bu? Kudu, di atas kudu bu. Kalau sudah di bawah kudu itu sudah di luar kepala namanya bu. Tidak sah lagi disapu. Berarti kalau ibu mau menyapu rambut, mesti rambut yang masih di kepala. Rambut yang di kepala itu bu, kalau diurai di depan, kalau ibu urai ke depan belum lewat dagu, itu rambut di kepala itu bu. Kalau rambut ibu urai ke depan udah lewat dagu, itu udah di luar di batasan kepala namanya bu. Tidak sah lagi disapu. Nah begitu juga kalau bapak contohnya rambutnya panjang, maka menyapu rambutnya mesti di batasan kepala. Kalau batasan kepala, kalau di depan diurai dan lewat dagu. Kalau di belakang berarti tidak lewat kudu bu. Kalau lewat kudu itu udah batasan kepala itu. Nah cukup itu saja bu. Fardu wudhu kalau diulang bu, yang pertamanya, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh dua tangan, yang keempat adalah menyapu kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam adalah tertib. Inilah fardu atau rukun wudhu yang mesti dikerjakan bu. Kalau tidak dikerjakan bu, tidak sah. Ada pertanyaan Mbak, Bu? Nanti baru Bu, setelah ini hal-hal yang sunnah seperti Ibu tanyakan tadi, hal yang sunnah seperti membasuh dua tangan, habis itu berkumur, memasuk air ke dalam hidung, menyapu telinga sunnah juga Bu. Menyapu telinga sunnah nanti. Ada berdoa setelah berwudu bu, berdoa itu sunnah juga nanti. Ada beberapa hal yang sunnah dalam wudu. Kalau untuk yang rukunnya bu, fardunya itu saja bu. Itu fardu atau rukun bu. Ada yang ibu tanyakan, ada yang tidak paham? Paham bu ya? Gimana bu? Tayamum. Susah mencari tanah bu. Tanah tayamum itu bu, tidak mesti harus
tanah yang digali atau di apa, kan ibu ada rumah, pasti rumahnya itu di atas tanah Bu ya. Itu tanah di sekeliling rumah itu kan tanah ibu itu tanah itu aja. Babu. Oh, kotoran ayam. Kalau yang ada kotoran ayam di situ jangan diambil di kotoran ayam tuh Bu. Cari yang enggak kotoran ayamnya. Kan enggak semua, enggak sado tanah tuh kena kotoran ayam Bu ya. Kalau enggak nampak kotoran ayamnya Bu, bersih itu berarti. Tapi kalau ada kotoran ayamnya ya enggak suci, itu berarti najis. Enggak mesti digali, yang di atas tuh boleh Bu. Kalau mau digali boleh juga. Tahu ya? Oh boleh Bu, boleh. Berwudu itu boleh pakai tangan, boleh pakai tayung Bu. Boleh Bu. Asalkan dibasuh wajahnya Bu, baik itu dengan tangan atau dengan gayung boleh. Udah Bu, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.